Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai apa ya? Coba kalian bisa tebak tidak? Aku bisa terbang karena punya sayap. Aku punya paruh yang termodifikasi, punya bulu yang indah. Ilmu yang mempelajari aku adalah orninologi. Aku berkerabat dekat dengan suku Crocodilidae alias keluarga buaya. Siapakah aku? Aku adalah Aves. Ini adalah beberapa contoh burung yang bentuknya, warnanya, keanekaragamannya sangat bervariasi. Ada lagi nih teman-teman. Itu ada ayam, burung merak, angsa, cendrawasih, dan lain sebagainya. Oh iya, sebelum itu perkenalkan, namaku Siti Soleha. Saya mahasiswa Tadris Biologi semester 7 kelas Biologi B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Aves. Video kali ini merupakan video tentang pembelajaran materi biologi Aves. Aves adalah vertebrata yang tubuhnya ditutupi oleh bulu yang berasal dari epidermis dan memiliki berbagai macam adaptasi untuk terbang. Nah, Aves ini ada beraneka ragam. Ada yang hidup di tanah, ada yang mengudara, ada yang di air, pun bahkan di pepohonan. Ciri-ciri Aves tuh apa aja ya? Yuk kita cari tahu. Aves memiliki ukuran tubuh yang beraneka ragam. Bagian mulutnya termodifikasi menjadi paruh dari zat tanduk. Memiliki mata bermembran nictitans, memiliki membran timpani yang bagian tengahnya terdapat osikula auditori sebagai sensor pendengaran. Memiliki sepasang lubang hidung. Beberapa dari mereka memiliki leher yang fleksibel karena memiliki vertebrae servikal yang berbentuk sadel. Contohnya kayak pada burung hantu. Kemudian, fertilisasi terjadi di dalam tubuh. Aves juga bernafas dengan paru-paru yang berhubungan dengan pundi-pundi udara. Memiliki alat suara sehingga suaranya beraneka ragam. Sangat unik-unik, bahkan ada yang sampai diperlombakan. Aves ini bersifat homoiotem. Tubuhnya ditutupi oleh bulu sebagai isolator panas. Aves memiliki tulang yang ringan dan berongga, mempermudah mereka saat terbang. Memiliki sayap untuk terbang, memiliki ekstremitas yang beragam. Jantungnya ada 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikula. Kakinya ditutupi sisik. Nah, berikut morfologi pada Aves. Struktur tubuh Aves itu terdiri dari kaput, serviks, truncus, ekstremitas, dan cauda. Nah, teman-teman, bagian kaput ini biasanya ada pada bagian kepala. Ada penutup mata, lubang hidung, paruh, penutup telinga. Kemudian pada bagian serviks ini biasanya pada bagian leher. Pada bagian
bagian truncus ini yaitu bagian badannya. Ada sayap, ada bulu. Kemudian untuk ekstremitasnya itu ada kaki. Kaki-kakinya juga termodifikasi bergantung pada cara hidup mereka dan juga habitatnya. Kemudian bagian kauda itu merupakan bagian ekor. Tapi ada beberapa aves yang tidak memiliki ekor. Yang pertama ada bagian kaput atau bagian kepala. Ada mata, lubang hidung, paruh, dan juga membran tipali. Nah, ini dia gambarnya. Ini adalah burung elang. Coba kita perhatikan di sini. Di sini ada iris, ada pupilnya, kemudian ada supraorbital right, ada cere, ada nares atau lubang hidung, kemudian ada juga paruh. Nah, selanjutnya ada macam-macam paruh pada aves. Yuk kita lihat. Wah, ini adalah salah satu contoh aves, yaitu burung pelikan. Ini adalah beraneka ragam macam paruh pada aves. Ada yang bentuk umum, ada yang penangkap serangga, ada yang untuk survei skimming, ada yang untuk skitching, pemakan biji konifer, pemakan buah, nektar, pemahat, paruh berkantung, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan oleh apa sih? Hal ini disebabkan oleh kegunaan paruh tersebut dan cara para aves untuk mencari makanannya. Maka pada materi burung finch itu kan paruhnya beraneka ragam. Jadi ini juga merupakan salah satu bentuk adanya evolusi. Masih pada macam paruh pada aves, yaitu berbagai bentuk paruh burung berdasarkan jenis makanannya atau habitatnya. Contohnya burung alap-alap. Dia memakan mangsanya. Ada juga burung walet yang memakan serangga dalam keadaan terbang. Ada juga burung beo dengan memakan buah, serangga, dan ulat. Ada juga burung bangau yang merupakan pemakan ikan. Ada juga yang pemakan serangga, burung cici. Ada juga burung itik, pemakan tumbuh-tumbuhan dan binatang kecil di air. Bahkan ada burung pelatuk, yaitu pemakan serangga kayu. Jadi, berbagai bentuk paruh burung ini ada juga yang bergantung pada jenis makanannya dan juga habitat hidup burung tersebut. Selanjutnya yaitu alat suara atau siring. Penyebab suara burung menjadi unik dan beraneka ragam. Bahkan banyak sekali burung-burung yang sekarang ini diperlombakan. Nah, ini adalah hal yang menyebabkan burung tersebut memiliki suara yang unik, yaitu terletak pada sekitar trakea. Terdapat siring berada pada dekat bronkus. Hal ini berhubungan langsung dengan paru-paru. Selanjutnya, ada juga macam-macam bulu pada aves berdasarkan letaknya. Ada tetrises menutupi seluruh tubuh, ada retrises pada bagian ekor, ada remiges pada bagian sayap, ada paraptirum berada pada daerah bahu, ada pula alas puria pada ibu jari. Secara anatomi, bulu-bulu pada aves ini memiliki inferior
umbilicus atau paling pangkal dari bulu tersebut. Kemudian ada batangnya yang disebut calamus. Kemudian ada superior umbilicus, ada after shaft, ada rachis, ada juga fungi, yakni serat-serat halus. Posterior, macam-macamnya ada anisodactyla, ada zygodactyla, ada juga heterodactyla, syndactyla, dan juga pamprodactyla. Ekstremitas ini juga ada yang berdasarkan tipe petengker, tipe berjalan, dan juga tipe berenang. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian macam-macam sayap pada Aves. Macam-macam sayap pada Aves ini bergantung pada habitatnya juga. Yang A, ada albatros dengan sayap sempit dan panjang. B, sayap pada ayam dengan sayap pendek dan besar. C, pada burung alap-alap dengan sayap meruncing seperti sabit. Dan yang D, yaitu pada burung elang dengan sayap lebar dan menjari. Pada macam ekstremitas posterior juga terdapat contohnya, yaitu ekstremitas untuk tipe perenang. Yang A ini termasuk tipe palmata dan yang B ini termasuk tipe toti palmata. Selanjutnya yaitu ada anatomi pada Aves. Anatomi pada Aves ini sangat kompleks. Yuk kita cari tahu. Yang pertama pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan Aves ini terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, kelenjar lambung, empedal atau empedu, usus halus, usus besar, rektum, dan kloaka. Untuk sistem sirkulasinya yaitu terdiri dari jantung 4 ruang. Ada serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan juga bilik kanan. Pada sistem pernapasannya yaitu mulai dari 2 pasang lubang hidung, celah tekak, trakea, dan sepasang paru-paru, kemudian dihubungkan dengan pundi-pundi udara. Sistematikanya adalah udara segar masuk, kemudian menuju paru-paru, ada juga yang menuju pundi-pundi udara, kemudian sama seperti proses respirasi pada umumnya. Nanti kantung udara akan mengembang dan diisi dengan udara segar. Kemudian setelah itu kantong udara akan mengempis lagi seiring dengan keluarnya udara atau proses ekshalasi. Pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini terdapat banyak. Ada pada cervical sulcus, yaitu pada leher. Ada juga pada interclavicular sulcus, yaitu masih pada leher atau pada cervix. Ada juga inferior thoracic sulcus, yaitu pada torak atau pada bagian dada. Kemudian ada posterior thoracic sulcus, yaitu ada pada bagian bawah belakang. Dan ada abdominal sulcus, yaitu pada bagian abdomen atau pada bagian perut. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi.
Pada gambar A merupakan sistem reproduksi atau alat reproduksi pada betina, dan pada bagian B merupakan alat reproduksi pada jantan. Ovarium kiri pada betina sempurna, tetapi yang kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap mengecil, disebut dengan rudimenter atau oviduk yang menyusut. Jadi terdiri dari ovarium, ovum, dan oviduk. Pada alat reproduksi jantan terdiri dari testis, vas deferens, ureter, epididymis, dan organ kopulasi. Selanjutnya kita akan membahas sistem ekskresi. Sistem ekskresi ini yaitu ada ginjal metanefros yang dihubungkan dari ureter ke kloaka karena burung tidak mempunyai vesika urinaria kecuali pada burung unta. Kemudian sistem ekskresinya juga pada paru-paru, kelenjar kulit, dan kelenjar minyak. Sistem saraf pada aves diatur oleh susunan saraf pusat, yaitu pada otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, sistem gerak pada aves. Ada paru, sternum, tulang berongga yang ringan, sayap dengan tulang yang sedikit, tulang belakang, tulang khas untuk terbang. Bisa dilihat bahwasannya tulang pada aves yang merupakan penunjang dari sistem geraknya ini memiliki struktur yang berongga. Kemudian memiliki sayap dengan tulang yang sedikit dan ringan sehingga mempermudah dalam pergerakan saat terbang. Selanjutnya yaitu ada sistem rangka. Sistem rangkanya terdiri dari tengkorak, rongga mata, rahang, leher atau serviks, tulang rusuk, tulang dada, tulang kering, tulang jari kaki, tulang telapak kaki, tulang paha, tulang panggul, humerus, radius, ulna, dan juga tulang sayap. Sistem otot pada aves ini sangat benar-benar berotot dan sangat kuat, menunjang mereka dalam pergerakan saat terbang. Klasifikasi aves. Berdasarkan klasifikasi yang ada dan yang baru diketahui oleh saya berdasarkan literasi, terdapat 3 superordo dan 29 ordo. 3 superordo ini diantaranya yaitu Ratitae, Tinamei, dan Cainatae. 29 ordo diantaranya yaitu ada Accipitriformes, Anseriformes, Apodiformes, Muceratiformes, Caprimogiformes, Caradiformes, Siconiformes, Sorasiformes, Cuculiformes, Falconiformes, Galliformes, Gaviformes, Gruiformes, Opisthocomiformes, Passeriformes, Pelecaniformes, Poinicopteriformes, Pisiformes, Podargiformes, Podicipediformes, Procellariformes, Psittaciformes, Speniciformes, Strigiformes, Sturnioniformes, Suliformes, Trogoniformes, Turniciformes. Nah, pembagian habitat pada aves.
ada burung-burung akuatik, burung arboreal, burung petengger. Burung akuatik ini biasanya habitatnya berada pada dekat perairan. Burung-burung arboreal biasanya pada bagian tanah atau dataran. Ini adalah salah satu contoh burung akuatik yang kaki-kakinya memiliki modifikasi lebih panjang sehingga membantunya untuk tidak tenggelam. Contoh burung akuatik yaitu pada burung pantai, pada ordo Caradiformes, burung air tawar pada ordo Gaviformes, Podicipediformes, Siconiformes, dan Anseriformes. Kemudian juga ada burung laut yaitu Priscillariformes, Peletoniformes, dan Spheniciformes. Ada juga burung arboreal. Burung arboreal ini biasanya habitatnya yaitu pada dataran rendah atau bisa menyentuh tanah. Contohnya yaitu Sorasiformes. Kemudian ada juga burung petengger. Burung petengger ini juga dibagi menjadi burung pemangsa. Contohnya yaitu Falconiformes dan Strigiformes. Kemudian ada burung arboreal, ada Columbiformes, Psittaciformes, Cuculiformes, Coliformes, Sorasiformes, Strogoniformes, dan Pisiformes. Sedangkan burung pencari makan di udara yaitu Caprimulgiformes dan Apodiformes. Contoh dari ordo Accipitriformes yaitu Sagittarius. Ada juga Anseriformes. Itu contoh-contohnya. Ada Apodiformes, ada Bucerotiformes, Caprimulgiformes. Nah, dari berbagai macam ordo yang ada di atas dan juga ciri-cirinya, kita bisa mengaksesnya pada link ini. Karakteristik pada tiap ordo. Contohnya yaitu pada Struthioniformes. Pada burung unta, sayap berkembang dengan baik meski tak dapat digunakan untuk terbang namun dapat membantu waktu untuk berlari karena memiliki bobot tubuh yang sangat besar. Kaki mereka sangat kuat. Mereka memiliki ekor lebih dari 60 bulu. Habitatnya tersebar di Afrika dan di Arab, tingginya sekitar 2,5 meter. Contoh lainnya yaitu ada dari ordo Reiformes. Sayapnya cukup berkembang, kaki-kaki mereka kuat, tidak memiliki ekor, dan tersebar banyak di padang rumput Amerika. Berikut juga contoh-contoh lainnya, ada Casuariformes. Sayapnya sangat tereduksi, kaki mereka kuat, tidak memiliki ekor, dan tidak ada simfisis pubis. Mereka ini ada juga di Indonesia. Ini juga contoh-contohnya pada ordo Apterigiformes, ada juga pada ordo Caradiformes, ada pada contoh Gaviformes, ada juga Podicipediformes. Nah, ini contoh-contoh burung-burung berdasarkan ordonya. Nah, teman-teman udah tahu semua kan bahwa pada Aves ini sangat beraneka ragam, bentuknya, paruhnya, keunikannya, habitatnya,
suaranya. Hal tersebut merupakan variasi. Nah, variasi-variasi ini juga terdapat ada variasi intrapopulasi. Variasi intrapopulasi ini terdiri dari 3. Ada pada variasi ukuran, variasi umur, dan variasi jenis kelamin. Karena pada dasarnya, walaupun mereka satu jenis, akan tetapi juga memiliki variasi ukuran. Ada variasi ukuran yang masih anak-anak dan juga pada ukuran yang sudah dewasa. Ada juga pada variasi umur. Nah, perbedaan umur ini juga pada beberapa burung mengakibatkan perbedaan warna bulu, entah itu lebih terang ataupun lebih gelap. Contohnya pada burung bondol. Ada juga variasi jenis kelamin. Variasi jenis kelamin itu contohnya pada ordo Gaviformes yang mereka jantan dan betinanya itu akan lebih menonjol atau memiliki variasi yang jauh lebih menarik. Terima kasih teman-teman. Nah, itu dia merupakan video media pembelajaran biologi terkait Aves. Terima kasih semuanya yang telah menonton, mendengarkan, menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.